Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo mamis, kali ini tuh aku mau share bagaimana sih kelola pendapatan 2 juta atau setara UMR. Tapi sebelum itu aku mau masak nasi dulu untuk persiapan berbuka puasa menggunakan Magic Warmer Plus Miyako MCM 508 SBC ini, atau biasa disebut sebagai Miyako Nanoal ya. Kenapa aku pakai Magic Warmer Plus Miyako ini? Karena pancinya non-stick nanoal, panci anti lengketnya 10 kali lipat lebih tahan lama, tidak lengket, dan pastinya bebas PFOA. PFOA itu adalah bahan kimia yang berbahaya untuk makanan ya moms. Kemudian sudah dilengkapi dengan termostat, jadi membuat nasi tetap hangat, tidak kering, dan tidak mudah basi. Terus moms bisa lihat nih tampilannya, ini elegan banget ya moms ya, dan modern gitu, dengan warna rose gold yang menawan. Kemudian Magic Warmer Plus Miyako ini memiliki fungsi 3-in-1, dimana ia berfungsi sebagai memasak nasi, untuk menghangatkan, dan mengukus juga. Nih bisa dilihat nih moms. Jadi waktu aku aduk nasinya, kalau udah mateng nih, nasinya tuh nggak nempel di panci Miyako Nanoalnya loh. Jadi ini tuh bener-bener anti lengket ya, jadi bagus banget. Berarti Miyako ini sudah memenuhi kebutuhan kita untuk nggak buang-buang nasi ya, karena lengket gitu nasinya. Dan Miyako ini menjawab semua kebutuhan kita moms. Untuk link pembeliannya nanti aku taruh di description box ya moms. Kembali lagi ke pembahasan. Jadi setiap aku buka Instagram gitu ya, yang DM, kebanyakan banyak banget diantara momis yang minta dibikinkan budgeting dengan nominalnya 2 juta. Kadang-kadang ada yang 2 juta 100, 2 juta 200 gitu. Jadi untuk jalan tengahnya di sini aku ambil aja dengan nominal 2 juta dengan salah satu contoh kondisi keuangan dalam salah satu momis ya. Di sini disclaimer dulu ya moms, aku tuh bukan seorang ahli keuangan yang bener-bener punya akreditasi ataupun sertifikat, bukan ya moms ya. Aku juga sama sih kayak momi semua yang ibu rumah tangga biasa gitu. Jadi hitung-hitungan atau pos-pos keuangan ini tuh belum tentu cocok juga ya buat momi semua, karena kan balik lagi ya moms ya ke kondisi keuangan masing-masing, kembali lagi ke kebutuhan masing-masing dan keadaan keluarga itu masing-masing. Nah, study cast di sini tuh untuk pendapatan gaji 2 juta, keadaannya dengan 1 orang anak, kemudian 2 orang dewasa atau suami dan istri. Memang bener sih ya, untuk mengatur keuangan, kelola keuangan itu tuh yang tahu kondisi keuangan tuh ya kita sendiri gitu ya, dengan keadaannya kita sendiri ataupun dengan prioritas kita sendiri. Tapi kadang-kadang untuk memulai itu tuh harus gimana sih, apa yang harus didahulukan gitu kan. Kadang-kadang suka bingung gitu ya moms ya, bagaimana sih awal memula untuk memulai budgeting atau kelola keuangan. Nah di sini tuh aku masih sama seperti biasa ya. Aku coba untuk menyusunnya dengan realistis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan harian kita gitu. Tidak dibagi-bagi secara persentase ataupun dibagi-bagi sesuai kategori. Tetapi di sini aku lebih mendekatkan lagi bagaimana sih keuangannya tuh kalau misalkan dibagi sesuai kebutuhan atau praktek atau realnya di kehidupan sehari-hari. Perihal nominal pendapatan itu tuh semuanya relatif ya moms ya. Mungkin 2 juta ini kalau misalkan tinggal di Jakarta dengan keluarga yang sudah dewasa semua, mungkin bisa dibilang 2 juta itu nggak ada apa-apanya buat mereka. Mungkin dengan 2 juta itu juga udah kayak bolak-balik mall 2-3 kali, bisa menghabiskan uang 2 juta. Tapi ajaibnya uang 2 juta ini tuh di dalam suatu keluarga, di dalam suatu wilayah bisa menghidupi satu keluarga sampai akhir bulan.
Jadi untuk soal gaji itu tuh jangan dipandang dari nominalnya ya moms ya. Untuk kelola keuangan itu mungkin bisa kita lihat bagaimana sih orang-orang cara mengaturnya, bagaimana sih porsi-porsi masing kebutuhan yang mereka atur atau yang mereka tentukan. Kadang-kadang kan juga ada sebagian orang yang kebingungan gitu gimana sih supaya porsi keuangan masing-masing itu tuh bisa tercukupi, biar nggak ada yang boncos atau biar nggak ada yang kelebihan dana gitu kan. Jadi perihal itu tuh memang benar-benar disesuaikan sama kondisi keuangan keluarga masing-masing. Nilai 2 juta di dalam wilayah yang sama, di dalam daerah yang sama, tentu pastinya beda dengan cara mengatur keluarga A dan keluarga B. Dimana misalkan keluarga A ini memiliki anak bayi 1, sedangkan untuk keluarga B tidak memiliki anak tapi tinggal bersama orang tua. Dari situ sudah kelihatan beda ya moms ya, untuk kebutuhan hariannya, untuk belanja lauk pauknya pasti akan lebih besar lagi porsinya untuk keluarga B. Nah untuk contoh case sekarang ini pun juga punya kebutuhan atau kebutuhan khusus gitu ya moms ya dalam satu keluarga itu, dimana biasanya menghabiskan uang untuk susu anak 720.000, untuk popok anak 160.000, arisan 200.000, dan pengen ada budget skincare gitu. Sehingga nanti untuk pas pengeluarannya didahulukan dulu tadi yang list-list yang selalu tiap bulan yang mereka keluarkan atau yang dalam keluarga itu keluarkan setiap bulannya ya moms. Pertama untuk susu anak 720.000, terus untuk popok 160.000, untuk arisan 200.000. Setelah itu kebutuhan pokok lainnya seperti beras. Di sini bisa dianggarkan beras 90.000, untuk belanja bulanan 100.000, dan untuk belanja mingguan 350.000. Setelah itu sedekahlah kita walaupun sedikit, sedekahlah kita walaupun kita sempit gitu. Jadi di sini sedekah pun aku anggarkan 20.000. Kemudian untuk listrik itu biasanya 70.000. Kalau misalkan ada subsidi insya Allah bisa ya moms 70.000. Kemudian untuk internet 30.000. Emang ada banget Smartfriend 30.000 sudah bisa internetan 1 bulan loh moms. Kemudian untuk skincare atau budget skincare-nya di sini bisa dialokasikan 100.000 untuk setiap bulannya, dan lebihnya adalah gas dan galon, dan jajan juga 50.000 masing-masing. Sehingga nih kalau misalkan sudah ditotalkan semuanya dan ternyata di sini ada budget lebih 60.000 itu jangan dipakai buat hal atau buat shopping atau belanja ya moms ya. Bisa dipakai untuk dana darurat. Untuk dana darurat tuh mau berapapun pendapatan kita, mau pendapatan kita sedikit, pendapatan harian, pendapatan mingguan, UMR, ataupun yang sudah 10 juta sekalipun wajib banget punya dana darurat. Memang sih dalam secara teori keuangannya dana darurat itu minimal terkumpul untuk dalam satu keluarga itu minimal banget itu 3 kali gaji, dan juga dikondisikan lagi sama keluarga atau anggota keluarganya masing-masing. Kalau misalkan anggota keluarganya banyak gitu ya, paling banyak juga uangnya dikumpulkan sampai 12 kali gaji. Kebayang nggak mom, segitu yang harus kita kumpulkan untuk memenuhi atau untuk bisa survive di masa sulit atau di masa-masa kita roda sedang berputar dan kebetulan roda kita itu di bagian bawah. Jadi disitulah pentingnya dana darurat ya moms ya. Kalau nggak dari sekarang kita mulai, walaupun dengan nominal sedikit, kapan lagi gitu kan ya. Nah, dari case keuangan keluarga ini, di sini ada beberapa catatan yang aku tulis gitu ya. Mungkin ada 4 catatan gitu yang bisa mungkin dijadikan sebagai masukan. Pertama, karena kan di sini tuh
budget yang banyak itu adalah budget untuk anak ya, susu anak dan popok. Jadi oleh karena itu banyak budget yang sudah nggak bisa lagi nih dipangkas untuk kebutuhan hariannya. Yang kedua, anak bisa diajarkan toilet training ya, kalau misalkan anaknya sudah di atas 1 tahun, 1,5 tahun biasanya kan sudah bisa diajarkan toilet training ya. Kalau anak-anak sudah bisa nyusu, bisa bicara atau bisa nahan pipis, itu sudah bisa banget untuk diajarkan toilet training. Kemudian yang ketiga, untuk budget susu kan itu 720.000 ya sebulan. Kalau memungkinkan coba disubstitusi dengan susu merek lain, kalau memungkinkan loh ya. Dan terakhir, kalau misalkan budget untuk pos pengeluarannya itu nggak cukup, mau nggak mau coba kita tambah budget lain dengan mencari tambahan atau penghasilan sampingan. Ya kurang lebih begitu ya moms ya. Intinya kalau misalkan pendapatan kita tuh kurang mencukupi gitu kan, memang harus dipres pos pengeluarannya. Tapi kalau misalkan memungkinkan untuk mencari penghasilan tambahan seperti berjualan, online shop dan lain-lain, atau mengembangkan minat dan bakat di dalam diri, mungkin bisa menghasilkan ya untuk menjadi penghasilan tambahan. Ya yang pasti mau gimana pun pendapatan kita, yang paling utama adalah kita bersyukur ya dengan rezeki yang Allah kasih dan qanaah dengan rezeki darinya. Sharing ini bukan untuk menggurui siapapun, ambil sisi positifnya aja ya moms ya, dan kekurangannya itu datang dari diri aku sendiri, aku mohon maaf. Aku pamit ya moms ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.